Do that one dance, baby. That one dance. Hai sobat semua, perkenalkan nama saya Anita Sonia Utara. Saya mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Prodi D3 Keuangan, NIM 2021-01060. Nah, adapun topik yang saya bawakan yaitu tentang bisnis membutuhkan kode baru untuk sukses. Nah, kawan-kawan pernah sih mendengar yang namanya bisnis recorder? Apa sih bisnis recorder itu? Dan mengapa bisnis harus membutuhkan kode baru untuk sukses? Nah, mari kita simak berikut ini. Recorder ditunjukkan untuk para pemimpin bisnis yang berusaha berkembang di dunia saat ini dan untuk menciptakan perusahaan terbaik di masa depan. Ini menjelaskan bagaimana pemimpin masa depan yang lebih baik menata kembali bisnis Anda untuk pasar untuk menghidupkan kembali orang-orang Anda. Mendefinisikan kembali kesuksesan. Banyak perusahaan paling inovatif di saat ini, Alibaba hingga BlackRock, Corning, Danone, Excel hingga Fujifilm, Glossier, dan Haier, dan banyak lagi. Nah, tentunya perusahaan memerlukan kode ulang karena pasar lebih ramai, persaingan ketat, aspirasi pelanggan terus didukung oleh inovasi dan impian baru. Teknologi mengganggu setiap industri, mulai dari perbankan hingga konstruksi, hiburan hingga perawatan kesehatan. Ini mendorong kemungkinan dan solusi baru, tetapi juga kecepatan dan kompleksitas, ketidakpastian dan ketakutan. Dunia digital dan fisik bersatu untuk meningkatkan cara kita hidup dan bekerja. Kecerdasan buatan AI dan robotika meningkat, tetapi juga menantang kemampuan kita. Sementara superkomputer di mana-mana, infogenetik dan mobil tanpa mengemudi membawa kita lebih jauh. Teknologi dengan kekuatan untuk membantu kita mengarahkan ke depan dengan cara yang tak terbayangkan. Katakan masa depan tidak seperti dulu lagi, karena sebagian besar organisasi dirancang untuk dunia yang stabil dan dapat diprediksi. Dan mana masa depan berkembang seperti yang direncanakan, pasar yang pasti dan pilihan yang bersih. Pasar dinamis menurut definisi tidak pasti, sementara ekosiklus ekonomi biasanya mengikuti pola puncak dan peluang setiap 10-15 tahun. Kemudian akan menjadi lebih sering, perubahan itu cepat dan eksponensial, bergejolak dan tak terduga, kompleks dan ambigu, menuntut yang baru, interpretasi dan imajinasi. Namun terlalu banyak pemimpin bisnis berharap bahwa strategi yang dibuat mereka sukses di masa lalu akan terus bekerja di masa depan. Mereka berusaha untuk terus meregangkan model lama dengan harapan mereka akan terus melihatnya. Rencana bisnis lama adalah tweak setiap tahun. Infrastruktur diuji ke titik puncaknya dan orang-orang diminta untuk bekerja lebih keras. Baru bisnis. Sebagai pemimpin bisnis, peluang kita adalah menciptakan bisnis yang lebih baik, yang cocok untuk masa depan, yang dapat bertindak lebih inovatif dan cara-cara yang bertanggung jawab. Apa yang membuat kita untuk menemukan kembali dan memfokuskan kembali di mana kita melakukan bisnis? Bayangkan bisnis masa depan yang melihat ke depan, bukan ke belakang. Itu bangkit untuk membentuk masa depan dengan cara sendiri, memahami perubahan untuk menemukan kemungkinan baru, menginspirasi orang dengan visi dan optimis. Bayangkan juga bisnis masa depan yang menciptakan peluang baru, ruang dengan menghubungkan ide-ide baru dan kebutuhan yang belum dimanfaatkan secara aktif, menanggapi agenda pelanggan baru. Bayangkan bisnis masa depan yang merangkul kemanusiaan, mencari search
ide-ide yang lebih baik, yang memadukan teknologi dan orang-orang dalam pemahaman yang lebih cara untuk memecahkan masalah besar masyarakat dan meningkatkan kehidupan semua orang. Bayangkan juga bisnis yang terus berformasi, yang berkembang dengan belajar lebih baik dan lebih cepat, mengembangkan kaya portofolio ide bisnis dan inovasi untuk mempertahankan pertumbuhan dan kemajuan. Baru kepemimpinan. Bisnis masa depan hanya akan muncul dengan kepemimpinan Anda, di mana pemimpin membutuhkan keberanian untuk melangkah, untuk membayangkan dan mengimplementasikan masa depan ini. Dapat kita lihat di replikasi DNA, di mana ke-12 atribut ini secara kolektif membentuk DNA baru dari arsip dengan 3 tingkat dari atas ke bawah. Yang pertama, atribut mencapai masa depan yang lebih baik, di mana menginspirasi, dibimbing oleh tujuan dan semangat. Berani melakukan apa yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Berpandangan jauh, yaitu melihat ke depan dengan visi pandangan jauh ke depan dan intuisi isi. Prospektif, yaitu merintis, merangkul tantangan, merebut peluang. Dan yang kedua yaitu atribut mewujudkan perubahan. Penasaran, yaitu memahami hal baru, kompleks dan tidak pasti lingkungan. Imajinatif, yaitu membayangkan masa depan yang lebih baik, yang layak untuk dikerjakan menuju. Adaptif, yaitu memiliki kelincahan emosional untuk bertahan dan mengemudi perubahan tanpa henti. Wirausaha, semangat kreatif untuk menggali ide-ide baru dan berpikir secara berbeda. Dan yang ketiga yaitu atribut memberikan dampak positif, di mana empati, yaitu melibatkan orang, memanfaatkan manusia mereka berkualitas. Kolaboratif, yaitu bekerja sama, merangkul keragaman untuk mencapai lebih baik. Tangguh, yaitu berpegang teguh pada tugas, tahan turbulensi, motivasi terpuji dan optimis. Berdampak, yaitu membuat perbedaan positif bagi bisnis pemegang teknologi. Dan yang terakhir, memiliki keberanian untuk memimpin masa depan. Tentunya jika kita ingin berbisnis, tentunya kita harus memiliki keberanian untuk memimpin. Tidak ada formula ajaib untuk kesuksesan bisnis, meskipun banyak konsep dan model, kerangka kerja dan alat yang dapat membantu mengembangkan pemimpin di dunia saat ini. Lebih merupakan pola pikir, cara berpikir, membuka pikiran Anda ke dunia baru, kemungkinan, kemampuan dan banyak cara untuk berhasil di dalamnya. Yang terpenting itu termasuk inspirasi untuk melakukannya. Inspirasi bagi saya datang dari orang-orang nyata, orang biasa yang telah menerapkan diri untuk mewujudkan mimpi. Giliran tantangan menjadi peluang bahwa orang lain bersama-sama untuk mencapai hasilnya yang luar biasa. Saya paling terinspirasi oleh orang-orang di sekitar dunia yang memimpin, membentuk, dan menciptakan bisnis